Darul Qulub Palembang Darussalam. Alhamdulillah kita sebagaimana rutinitas kita membaca pembahasan ini. Alhamdulillah sekarang kita akan bahas yang berkaitan dengan adab-adab. Adab-adab apa kiranya? Adab-adab uang ajar. Tapi sebelum itu kita kembali ke pelajaran lalu. Ada yang ingin anak tambahkan daripada pelajaran yang lalu yang kemarin kita sudah bahas. Anak tambahkan sedikit masalah perihal kemarin kita singgung masalah air musyammas, ma'ul musyammas, air yang terkena apa? Terik matahari. Air yang panas karena kena terik matahari. Kemarin sudah kita bahas hukumnya apa? Masih ingat? Hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik dihindari. Dilakukan apakah berdosa? Tidak. Sah kalau tidak ada najis kejatuhan dan airnya banyak, sedikit kena najis ya sudah najis, tidak najis. Ini perihal air musyammas, air yang terkena terik matahari. Hukum asalnya hukumnya adalah makruh. Kemarin sudah disampaikan. Tapi kalau kita nak pakai untuk bersesuci sah selama air itu jernih, bersih, tidak terkena terkontaminasi dengan hal-hal najis dan yang lainnya. Lah, di sini nanti tambahkan masalah ini. Kemakruhan itu ada syaratnya. Pada air musyammas, air yang terkena terik matahari, itu kan makruh. Makruh itu dia dikatakan makruh ada syarat-syaratnya. Kalau syarat ini hilang risiko, berarti dia tidak jadi makruh. Kira-kira air yang terkena terik matahari, itu kan makruh dipakai, kecuali kalau ada syarat-syaratnya yang hilang. Tadi kita sebutkan syarat-syarat. Syarat kemakruhannya hilang risiko, berarti dia tidak jadi lagi tidak jadi makruh. Dalam artian berarti boleh dipakai tanpa ada kemakruhan. Syarat-syarat kemakruhannya. Kemarin juga sudah dibahas. Makruhnya ngapa dikatakan makruh? Kita pakai air yang terkena terik matahari ngapa makruh? Karena ada sababnya. Likhaufil baros. Salah satunya apa? Karena takut kaki kena penyakit. Penyakit apa? Belah. Memakai air yang terkena terik matahari. Maka dari itu makruh. Lah kemakruhan ini ada syarat. Kalau hilang satu syarat, berarti tidak makruh. Berarti bisa dipakai tanpa ada kemakruhan. Syarat yang pertama, ayyata'atsara bi hararatis syams. Dia memberikan bekas, berpengaruh dengan panasnya matahari. Berarti kalau misalkan air itu sudah dingin, hilang kemakruhannya. Paham? Simpelnya saja. Terus yang kedua, ayustamala halata ta'azzurihi bil hararah. Wa wasahid. Dipakai keadaannya itu memberikan bekas dengan panas dalam artian masih hangat masihnya. Lebih baik tidak dipakai. Dinginkannya dulu baru hilang kemakruhan. Yang ketiga, dipakai oleh orang hidup. Pak, itu air yang terkena terik matahari dipakai untuk orang hidup. Pak, makruh. Dipakai oleh orang hidup makruh. Kalau yang wafat boleh dimandikan pakai air yang terkena terik matahari. Pak. Tapi nanti ada perbedaan ulama. Samo baik dipakai samo baik juga itu tetap makruh. Yang keempat syaratnya, ingat tadi kalau masih panas, hangat, makruh. Tapi kalau sudah hilang, sudah dingin, hilang kemakruhannya. Dipakai oleh orang hidup, makruh. Nanti kalau yang mayat tidak makruh. Tapi ada yang mengatakan tetap makruh. Terus, ayyakuna fi ina'in muntabiq kal hadid wa nuhas. Air itu berada di wadah yang terbuat dari besi logam, kecuali dari emas dan perak. Selain emas perak maka makruh. Tapi kalau wadah air itu ada pada wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka hilang kemakruhannya, tidak makruh. Kenapa macam itu? Karena luar biasa emas perak itu kamu mulia. Sehingga jadi kemakruhan itu ada karena air yang terkena terik matahari. Kalau bukan di wadah yang emas perak, wadah lain,
suhumah namanya. Apa namanya kayak bau apa namanya? Nah ya, itulah. Nah disitulah sabab kita memakainya itu makruh. Tapi kalau di emas dan perak tidak berlaku itu, karena ini luar biasa, ya. Emas dan perak itu. Jadi kalau ada air, di wadah emas dan perak terkena terik matahari, nah dipakai tidak masalah, tidak masalah. Ya. Lalu secara singkat baik, apa lagi? Nah, dipakai ketika waktu panas, panasnya ekstrim. Ya, kira-kira di Indonesia nih panasnya ekstrim apa tidak? Tidak ekstrim. Berarti tidak mak? Nanti akan dibahas. Ya, ayu stamala fil badan lam sisau. Makronya itu kalau dipakai di badan. Tapi kalau untuk nyuci pakaian tidak makruh. Pak, air yang terkena terik matahari tadi kalau dipakai di badan baru makruh. Tapi kalau untuk pakaian, nyuci pakaian itu boleh tidak makruh. Lalu ayakuna fi kutrin harir kal ijaz wa hadrawun ini. Ya, terjadinya air yang terkena terik matahari dihukumi makruh itu pada tempat tidak seluruh tempat. Di tempat yang panasnya itu ekstrim panas. Di sini dicontohkan seperti Hijaz, Hadramut. Ya, di negara sana itu panas ekstrim. Kalau Palembang tidak, Indonesia tidak. Ya, derajatnya paling kemarin itu Palembang sampai berapa? Sampai di 8 ke 9. Nah, itu belum ekstrim. Nah, apalagi level terlalu ekstrim. Nah, berarti ditemu bahwasanya apakah makruh di Indonesia? Tidak. Nah, kaki kamu kalau kesana barangkali ngasoklah panasnya. Nah, yang terkena terik matahari. Nah, di situ itu ingat air yang terkena terik matahari. Ya, makruh ini. Bisa aku takut lagi kena penyakit. Ya. Nah, ayo, mau masuk itu. Iya kan? Nah, apa diminum? Ya. Nah, itulah. Ya, jadi dihindari. Ya, dingin ke dulu. Kalau ada banyak yang lainnya pakai banyak yang lain. Kalau ada kasih lagi, pakai. Tidak mak. Ya, pahami. Lalu apa? Allah yang ta'ayyan bi an wujida ghairu. Bukan air itu satu-satunya yang ingin dipuji untuk bersesuci, masih ada lagi banyak baju yang lain. Nah, kalau masih ada banyak baju yang lain, tapi kita nak menuju itulah, maka makruh. Tapi kalau tidak kata yang lain, kita tidak bertujuan pada air itu sebenarnya, maka hilang kemakruhan. Ya, lalu Allah yakhshal alam fa in khasyal alam haruma alaihim muharrabun. Dia tidak takut kepada adanya penyakit berarti. Tapi kalau sampai dia yakin, ya, atau mungkin sudah flashback dia pernah terjadi, ya, dia betul-betul takut kalau pakai baju itu kenapa ya? Bahkan dia pakainya haram, bukan lagi makruh. Kalau dia memang betul-betul takut kenapa ya? Penyakit pakai baju itu, maka bisa jadi naik derajat levelnya. Ya, di sini dikatakan seperti itu. Berarti kalau syarat-syarat tadi ada yang hilang satu, ya, maka hilang juga kemakruhan memakai air yang terkena terik matahari. Jadi itu jadi perbincangan di Indonesia di mana? Air yang terkena terik matahari panas di Indonesia tidak ada ekstrim. Maka di sini kan dicontohnya kan negara luar, ya, yang betul-betul panasnya ekstrim. Ya, mungkin kalau terjadi panasnya luar biasa juga terjadi, maka lebih baik dihindari selagi masih ada baju yang lain. Ya, yaitu pembahasan makruhnya air yang terkena terik matahari. Hilang syaratnya satu, maka hilang kemakruhan memakai air yang terkena terik matahari. Ini berlaku kalau kita keluar negeri itu panasnya ekstrim di luar sana. Maka kita patut kita waspada dikit, pakai air yang semacam itu. Selesai tambahan dalam masalah air yang terkena terik matahari. Jadi kemarin anak tolak lagi yang ulang-ulang
lagi kira-kira apa lagi yang akan dikatakan kemarin anak macam itu setelah menyampaikan kira-kira ada lagi yang nanti masuk ya. Lalu kemarin itu masalah apa namanya air yang tercampur sesuatu yang suci, kan sudah dibahas kemarin. Air tercampur sesuatu yang suci, ya. Itu masuk kategori yang mana? Air yang suci mensucikan, apa suci tidak mensucikan, apa yang terkena najis. Air yang tercampur barang suci masuk dalam bagian yang kedua, suci tidak mensucikan. Air yang tercampur barang yang suci itu masuk dalam kategori itu. Kalau ya, mana sudah dibahas, kalau merubah sifatnya, mencabut namanya, perubahannya parah, walaupun yang nyampur itu barang suci, maka tidak mensuci. Nah ini nyampur apa sudah ini? Banyak kira nyampur apa? Sudah banyak campuran. Sekiranya ini sudah dikatakan air mutlak, ini air ini sudah berubah namanya air apa ini? Nah, bisa nggak dipakai untuk wudhu, bersesuci, mandi wajib dan selainnya? Nggak bisa. Ngapa? Karena sudah berubahnya parah, namanya juga sudah dicabut, ya berubah nama, perubahannya parah. Walaupun yang nyampur itu barang suci. Maka ada istilah di dalam fikih itu, ada yastalnil ma'u anhu sama la yastalnil ma'u anhu. Saya bahas sedikit. Yastalnil ma'u anhu artinya air suci mensucikan, air mutlak itu bisa dijaga, dihindarkan dari bercampurnya air ini kepada sesuatu. Dalam artian ini kan awalnya air apa? Awalnya kaca ini semua air bersih, bisa dihindarkan, bisa dijaga agar tidak tercampur seperti ini. So, kalau ini kan sudah disengaja dicampur, kita bisa menjaga agar tidak tercampur. Nah, beda lagi dengan air belerang, air kolam yang sudah berlumut, itu sulit untuk dijaga, untuk dihindarkan air tercampur dengan sesuatu itu. Dengan belerang itu misalkan air yang kolam bukan itu, sulit untuk dijaga, sulit untuk dihindarkan air tercampur dengan lumut. Ada dengan sendirinya, kecuali kau masuk ke itu lumut sebanyak-banyak, tidak ke kolam itu yang bersih. Nah, maka air yang semacam itu tadi boleh tetap digunakan untuk bersesuci. Paham sih? Jadi kalau ada air yang bisa dihindarkan, bisa dijaga agar air ini yang mutlak tadi, yang jernih, agar tidak tercampur dengan sesuatu ini. Jikalau dia tercampur dan berubah, sifatnya betul-betul berubah, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersesuci. Nah, bagian kedua, air yang sulit untuk dipisah, sulit untuk dijaga, sulit untuk dihindarkan, air tercampur dengan sesuatu itu. Contohnya lumpur, air danau atau genangan atau sungai yang sungai kita tahu lah dewek, sungai itu mutlak bisa dipakai. Air yang tadi yang kita contohkan lumut yang tumbuh dewek, dengan waktu, dengan menetapnya air lama di situ tumbuh, air belerang tadi, nah ini sulit untuk dijaga air tercampur dengan barang tersebut, maka air tersebut tetap boleh digunakan untuk bersesuci. Ini contohnya banyak. Jadi ada istilah di dalam fikih itu, yastalbil ma'u anhu la yastalbil ma'u anhu. Itu istilah dalam fikih pakai bahasa Arabnya. Nah, setelah itu ini pembahasan kedua Terus ma'ul mustakmal. Air apa? Mustakmal. Masih ingat air mustakmal? Bagaimana pembahasan air mustakmal kemarin? Air mustakmal itu yang sudah terpakai untuk bersesuci, membasuh anggota yang wajib dalam wudu, dalam mandi wajib, atau untuk membersihkan najis. Itu air yang sudah terpakai itu air mustakmal. Sudah paham kan? Boleh memakai air mustakmal?
2 bulan lebih, maka kembali dia boleh untuk mensuci. Coba kan keren ya. Nah, gak usah banyak gawe, kayak wudhu, mandi wajib, dipisah ke bajunya kumpul ke, najis, keren, kumpul ke baju itu harus masuk ke situ, lagi kumpul ke jadi sikok. Nah, biar kakek nyampe dong. Alah, banyak gawe aja. Oh, takut Bang Jode itu. Oh. Nah, itu gak apa-apa. Ya. Jadi itu keren tuh. Jadi kan tadinya air mustamal, air yang sudah terpakai untuk bersesuci tadi, ya. Air itu tidak lagi boleh digunakan untuk bersesuci, tapi sekiranya dia terkumpul sampai 2 kula, kalau airnya itu kula itu 217 liter. Tahu liter ya? Nah, ini sampai 217 liter atau lebih, maka itu 2 bulan lebih. Kalau di bawah itu berarti belum nyampe 2. Itu mata Syafi'i pahami. Kalau air mustamal tadi kok terkumpul kok sampai 2 bulan, maka dia kembali boleh digunakan untuk. Kerennya masalah air ini sebenarnya luar biasa. Ini mungkin yang penting-penting baik, kita sampaikan, ya. Sudah tadi air musyammas, air yang terkena terik matahari dengan kemakruhannya tadi itu sudah dibahas. Lalu juga yang bercampur barang suci tadi, sudah dibahas. Nah, lalu tadi terakhir apa bulan? Nah, air mustamal terkumpul sampai 2 bulan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan ini yang ingin dibahas adalah adab buang hajat yang menjadi ajaran Rasulullah SAW dan para ulama kita menyampaikan di mana buang hajatnya terbagi 2. Bisa di kamar mandi, atau toilet, atau WC, tempat yang sudah dipersiapkan untuk buang hajat. Ada sikok lagi tempat yang terbuka. Contohnya padang pasir, lapangan, tempat luas yang terbuka. Akan bangunan, bukan tempat yang dikhususkan untuk buang ini kaget beda pembahasannya. Ya, jadi yang kita bahas sekarang ini, perhatikan, ini penting. Kenapa penting? Masalah buang hajat ini penting. Masalah mama, BAB, BAK ya. Buang air kecil. Tidak tahu. Ada BAB, ada BAK kan? Benar? Nah, ini penting. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, apa beliau sabdakan, istanzihu minal maut. Betul-betul sucikan, bersihkan, perhatikan masalah kan kecil. Khususnya masalah itu. Kenapa? Karena amata azabil qabri. Sungguh rato-rato azab kuburan itu gara-gara itu. Gara-gara kan? Dalam artian gara-gara dia tidak memperhatikan masalah itu. Sekendaknya baik. Tidak bersesuci, tidak memperhatikan kesucian, kebersihan, khususnya masalah itu. Maka dari itu ulama mengkhususkan ada namanya bab adab dalam buang hajat, dan itu semuanya mengikuti sudah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau sebagian juga yang disampaikan oleh para ulama yang jelasnya dia berdalilkan dengan ayat suci Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah penting dalam bersuci salah satunya ini, kita harus tahu begini, adab dalam buang hajat. Jadi adab buang hajat itu ada 2 pembahasan, 2 tempat. Buang hajat di tempat yang sudah dikhususkan untuk buang hajat. Contohnya di kamar mandi, WC, atau toilet kalau kasus sekarang ini. Sikok lagi buang hajat di tempat yang terbuka. Di sini contohnya padang pasir, lapangan terbuka, los.
dipersiapkan untuk buang hajat. Bangunan yang sudah dipersiapkan untuk buang hajat, kamar mandi, toilet, WC. Adabnya seperti apa? Yang pertama di sini disebutkan pakai sendal. Rumah kita ada WC nya, ada kamar mandinya, ada ikan ate, nah juga ikan ate. Nah, itu kan namanya apa? Itu tempat yang sudah dipersiapkan untuk buang hajat. Jadi adabnya pakai sendal. Pakai sendal ini juga diantara untuk memperhatikan kebersihan itu. Ada sendal khusus kamar mandi. Ternyata ini ada. Pakai sendal masuk kamar mandi. Nah, kalau ulama-ulama terdahulu itu dan bahkan sekarang, itu ada khusus. Ruangan khusus tempat sholat. Kamar mandi itu, WC toilet itu tidak berjauhan dari ruangan khusus tempat sholat, sehingga dia ada sendal khusus masuk kamar mandi, bersesuci di situ, bersih di situ, siram bersih, dia keluar dari kamar mandi tidak jauh ruangan tempat sholat. Kalau gitu kan tidak masuk kamar mandi tidak pakai sendal, selesai, kawan nangis sampai dan segala pokoknya berjalan ngecer ke tempat sholat, kamar nanti ngacar dulu baru. Ini perhatikan kebersihan. Perhatian kebersihan itu. Pakai sendal. Kalau Anda kalau tidak salah pernah dengar kedokteran itu pakai sendal dalam kamar mandi itu bagus. Untuk apa? Untuk kesehatan. Dan katanya itu penyakit itu banyak masuk dari kaki. Ada yang pernah dengar? Nah, masuk dari kaki. Jadi dan banyaklah hikmah-hikmahnya kita masuk menggunakan adab itu tadi pakai sendal. Yang kedua, tutup kepala. Pakai tutup kepala. Tak kopinya, tak topi. Bahkan dianjurkan kalau lu mau bawa pakai tangan. Nah, itu menjalankan kira-kira apalah kira-kira itu tutup kepala masuk kamar mandi itu mesti ada hikmah di balik itu. Nah, terus yang ketiga, membaca zikir, membaca doa. Tahu kalau kan aku doa masuk isi masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa min rijsin najis. Ada tambahan itu yang sering kita terlupakan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa min rijsin najis atau wa minar rijsin najis. Itu untuk masuk. Kalau keluar, ini ada juga. Zikir doa keluar. Keluar itu bacanya apa? Ghufranaka. Ada yang baca 3 kali ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Coba ulang pelan-pelan. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Itu keluar. Lalu apa lagi? Mendahulukan kaki kiri masuk. Kalau keluar kanan. Nah, sekarang ini kan apa ada? Apakah kalau kita tidak melakukan terkena dosa? Apakah kalau kita tidak melakukan terkena dosa? Tidak. Ini bukan kewajiban. Jadi jangan salah paham. Tak tahunya tempat ngantri banyak ini pun ngantri di sini pada masuk dia kamar nanti WC tadi pakai kaki kanan di betul-betulnya aku di masuk kaki kanan masuk seharusnya kaki udah lama 10 menit di situ dia pikir dia no aku masuk tadi kaki kanan keluar dulu dia keluar masuk lagi cepat dia kau di mana aku masuk lagi ini ada cerita memang aku mau masuk lagi aku tadi sama. Tadi aku masuk kaki kanan aku ulang masuk di kaki kiri ulah bertungguan jaga hati mau boleh jadi belajar tuh jangan ngantuk setengah-setengah itu kadang itulah pemahamannya aja nah masuk kaki kiri keluar kaki kanan itu adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah. Kalau
kita lupa ya sudah, belum sudah dia perhatikan. Lalu jangan membawa tulisan Allah dan yang lain, ayat lah, hadis lah, yang mulia-mulia, tulisan yang bagus-bagus, yang mulia, bahasa Arab, sudah lagi ada nama Allah, nama Nabi Muhammad, jangan dibawa ke dalam, jangan dibawa ke dalam. Seandainya lupa, terbawa ke dalam, tidak memungkinkan lagi kita untuk keluar karena di pertengahan perjalanan gitu. Apa kira-kira pertengahan perjalanan? Di dalam sudah di pertengahan perjalanan, ada yang dibawa tadi dikit dan semacamnya, kita kasih, kita kapok. Kata Dodo ini sudah tidak memungkinkan, sulit bagi dia untuk keluar lagi nih. Sudah di pertengahan perjalanan ini. Mamano, solusinya tutup dulu. Sebisanya untuk ditutup, entah pakai kain, entah pakai baju. Entah kalau misalkan kecil masuk kantong, kalau ada kantong sekiranya bisa ditutup. Nah itu solusi atau diusahakan seperti itu. Ini ada. Jangan sengaja, orang sengaja ini berarti meremehkan, lain lagi tadi hukumnya. Paham itu? Lalu apa lagi? Duduk, adabnya duduk, nabi akal. Duduk, jangan masuk tercancang tulang tegak langsung bersor. Ini tak pakai duduk, adabnya duduk. Kenapa seperti itu? Duduk, kantong kamar mandi kita di WC toilet kita ini kan rata-rata keramik batu. Kalau tercancang dia melecih. Melecih. Kalau duduk itu menetralisir daripada melecih tadi. Benar? Lebih melecih mana? Tegak sama duduk. Langsung ke lantai misalkan. Ini adab harus dipelajari. Adab harus dipelajari. Duduk itu adabnya. Terus apa lagi? Jangan ngomong. Dalam kamar mandi tidak usah ngomong. Ini sekarang bernyanyi. Benar gak? Nyanyi Krispati, ada band. Teleponan. Beda. Dan ini yang tidak diperkenankan. Adab, jalankan adab. Jangan ngomong dalam kamar mandi kecuali betul-betul darurat ini, betul-betul darurat. Lalu apa lagi? Alayak basa biyadi, jangan main-main sama tangannya. Sudah lama teman kalau di dalam. Tidak usah banyak gawe. Ini apa? Apa pikiran kamu tahu kan? Jadi jangan banyak begawi. Jangan banyak menesan kalau kamar mandi. Nesan sama siapa di kamar mandi? Jadi dengar ke itu. Gak usah menesan, main-main pawang, main-main kaki. Apalah jogging dalam. Gak usah banyak gawe. Sudah, kita masuk kamar mandi itu secepat mungkin. Ini sekarang kamar mandi itu tempat nyaman. Pokoknya kamar mandi itu tempat aku menghilangkan stres. Tempat paling nyaman kamar mandi WC. Tempat topik. Kamar mandi toilet itu tempat cuci. Jadi jangan lama-lama kita masuk ke situ itu hanya sebatas kita buang hajat. Hajat selesai keluar. Mana kira-kira? Sudah tersampaikan hajat kita, kebutuhan kita sudah betul. Tidur di dalam. Itu. Ini terjadi ini. Ya kan? Ini penting dibahas ini ada. Maka sebisanya yang kita lakukan, kan kita ingat nih. Ini ada. Sebisanya kita lakukan. Teringat dulu. Jangan ngomong. Lakukan. Yang kita ingat lakukan. Ikuti ajaran sunnah
Alaihi Wasallam adab, ya, bagian yang disampaikan oleh para ulama itu. Lalu, nah di sini jangan ngangkat pakaian sehingga dia sudah dekat ke tanah lantai sedikit demi sedikit angkat tuh sedikit demi sedikit, ya. Tapi kalau kita takut merci apa segala macam lebih baik dibuka. Yang was-was, ya was-was diperkenankan, berhati-hati diperkenankan, tapi sampai terlalu itu namanya was-was, ya, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau nak buang hajat, misalkan PAK tadi, duduk pelan-pelan, bukanya itu pelan-pelan, jangan berseret, sudah ya mungkin saking kebeletnya, nah pelan-pelan, ya, tidak usah dipraktekkan. Intinya dari tegak ke duduk itu buka pakaian itu, buka aurat tadi itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, jangan langsung tegak itulah sudah BUGIL, nah, lagi tegak sudah BUGIL, atau BUGIL. Ini ada. Jadi kita diajarkan buka aurat itu tadi. Ya, kita nak buang hajat tadi, duduk buka aurat itu, buka pakaian itu, sedikit demi sedikit sampai di situ kita diajar. Bahkan ada doanya itu, ada zikirnya itu ketika buka aurat agar tidak terlihat oleh jin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Sudah gitu. Ketika nak buka pakaian, ya, dalam kamar mandi, WC, toilet, itu kita buka agar tidak terlihat dari pandangan jin. Luar biasa itu. Pakai zikir tadi. Itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Nah, apa dia? Yo, enggak usah keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Oh, yang didengar yang di luar itu kok ya? Beliau kau nih. Itu zikir di dalam. Ya. Nah, enggak usah nak dikeluarkan kinos baru. Namanya juga kelompok, kecil-kecil juga ada kelompok. Enggak usah keluarkan suara sudah. Dalam hati bacanya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Ini jin, yang baca nyingok, manusia baca. Paham tak? Jadi yang mentang-mentang baca itu pintu tetap terbuka. Ini seringnya ini, ya, bukan untuk pintu, udah ya. Ya, maka jangan banyak pikiran, masuk kamar mandi jangan banyak pikiran, ya. Jadi itu tadi zikirnya. Nah, masya Allah ini adabnya, ya. Lalu apa? Lalu nonton pakaian tadi itu juga sedikit demi sedikit. Ini mungkin dalam artian menjaga kita dan terkena najis juga. Nah, lalu apa juga di sini dibahas yastabrik. Yastabrik itu dalam artian, ya, dia yata'akkad min khuruji baqiyatil baulil wujud fi qasabatil zakar. Walau iddatu kayfiyatin minha ayastabri'a. Dia selanjutnya ada dalam artian khususnya tadi baul kencing. Dia betul-betul berusaha agar sisa-sisa yang ada di dalam kemaluan itu keluar. Kan ada sisa-sisa tuh. Nah, ada caranya. Ada cara agar sisa-sisa tadi itu tuntas keluar. Jangan sampai kaget. Kita nak seperti itu, tidak berusaha untuk mengeluarkan sisa-sisa tadi. Sudah bersuci, sudah wudu, katanya keluar. Itu menetralisir dalam masalah itu. Kadang apa kita rasa, tapi juga jangan was-was. Kembali lagi, jangan was-was, jangan ragu-ragu. Jangan betul, Maka dari itu di awal kita sudah diajarkan agar tidak terjadi was-was tadi itu, terhindar daripada keluar lagi itu. Di awal sudah diajarkan kita pakai adab, yaitu kita keluarkan sisa-sisa daripada air kencing itu sampai tuntas. Maka kalau sudah dilakukan seperti itu aman. Ada caranya seperti apa? Tanah itu dehem, berdeh, nggak usah keras-keras, nggak usah keras-keras, sekedar nyoba. Apalagi caranya?
menjalankan ini jari jemari kita yang kiri, kiri kalau berkaitan itu kiri kalau, ya, dengan kiri, ya, dengan ini apa namanya ini, rojo khususnya tahtal khotib, ya, tahtal khotib di bawah paling bawah, pelan-pelan paling bawah ini apa itu, pokoknya lagi paling bawah, ya, paling bawah itu ini ilmu itu kita tekan pelan-pelan kan pelan-pelan barang itu pokoknya lagi ada barang lagi ya di bawah itu lah coba yo nah ini penting ini ilmu ya ilmu harus dibahas kalau ini pelan-pelan ingat pelan-pelan aku harus pelan-pelan karena kalau kekerasan sering bukan impoten naudzubillah iya ada yang mengatakan seperti itu ya kami bukan dokter maka dari ini dijago pelan-pelan kita tidak diajarkan untuk tekan dia keras tidak saya harus bisa betul lagi nah sekedar nyoba paham ya lalu selanjutnya nah baru yang barang ini munculnya ada berapa cara jadi di leher bawah ini ditekan pelan baik baru urut ya 3 kali baik woi 3 kali baik ya 3 kali baik ingat ya lebih tidak diperkenankan ini untuk apa menuntaskan sisa-sisa air kencing di bagian sekitar ya ini penting ada agar apa tadi sudah dibahas tadi agar tidak terjadi lagi setelah bersesuci ada yang keluar bahkan bisa terjadi was maka tuntaskan dari Allah ya. Nah sudah tadi doa zikir keluar tadi sudah ini ada dalam kamar mandi tempat yang sudah dikhususkan untuk buang hajat yang tertutup yang sudah dikhususkan untuk buang hajat ya ada aling-aling ada tembok tempat yang tertutup yang sudah disiapkan untuk buang hajat tiga lagi sekarang bagian kedua adalah tempat yang terbuka yang tidak dikhususkan untuk buang hajat padang pasir kan lapangan kan tempat yang terbuka bukan tempat yang dikhususkan untuk buang hajat sekarang banyak nah ini pun ada adabnya ya yang pertama tadi di dalam tadi itu ada bahas ngadep kiblat sama ngadep kiblat tidak kalau tempat yang sudah dikhususkan untuk buang hajat tempatnya tertutup ada tirai ada dinding ada santir penutup maka tidak jadi salah ya banyak salah paham di sini ya tidak boleh ngadep kiblat tidak boleh ngadep kiblat itu kalau tempatnya terbuka tempat yang tidak dipersiapkan untuk buang hajat lapangan sehingga bahkan haram kita betul-betul tahu itu kiblat kita ngarah kiblat tempat terbuka tadi kita buang hajat itu ngarah kiblat kita tahu itu kiblat ya. Kita betul-betul ngarah ke kiblat buang hajat atau belakang kiblat itu pun tidak ya, ini tempat apa ini yang terbuka bukan tempat yang sudah dipersiapkan tadi sudah dibahas maka dari itu tadi kan tak dibahas tuh tak masuk kan kategori ngadep kiblat atau tidak ngadep ini baru dibahas bahkan pertama ya di sini dikatakan apa ayyastatiro wujuban idza istaqbalal kiblat fa illam yastaqbilha fasutro sunnah ya artinya dia wajib bertutupan santir penutup kalau ada penutup kalau ngadep kiblat kita tahu ini kiblat ya jangan kita buang hajat betul-betul ngadep kiblat tanpa ada santir tanpa ada penutup hukumnya apa adanya penutup itu ketika ngadep kiblat harus ada penutup hukum
hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ada apa? Ada penutup. Kalau tidak menghadap, maka penutup tadi hukumnya sunnah. Tidak harus ada penutup. Jadi hukumnya apa? Kalau baca tidak usah ngadep kiblat, ya kan? Itu yang pertama. Di sini ada dobit itu definisi batasan satir tadi itu tidak jauh dari dia perkiraan 3 diro antara dia sama penutup tadi itu 3 diro penutup sederhana balik 3 kalau ngadap kiblat misalkan ada penutup karena hukumnya wajib antara dia sama satir tadi penutup tadi 3 diro paling jauh itu diro itu hasta namanya shibir itu jengkal kalau sekarang kita ini diro niku itu sampai pergelangan tangan ada lagi wah itu seperti ini jadi itu ada definisi juga loh dalam sini ada istilah juga diro kalau diro tadi sudah hasta lalu kalau di sini tidak kurang tingginya kalau tadi kan jauh jauhnya 1,5 meter paling gitu 1,5 meter karena 1 meter itu kan hasta antara dia sama penutup dan itu kiblat misalkan dia sama penutup paling jauh itu 1,5 meter lebih dekat nggak masalah jangan lebih dekat nggak masalah depan dia nggak apa-apa maksudnya jangan lebih jauh lalu kalau tinggi kalau masalah tinggi tadi itu tidak kurang tingginya dari 2/3 diro atau di sini malah takriban kira-kira 3 meter tingginya 3 tinggi berarti tinggi. Kalau sekarang itu banyak maaf daerah sana atau daerah sini kencingnya di dinding banyak sampai jalanan itu masya Allah tidak boleh tempat yang dilalui jadi kita buang aja di situ tidak ada adab tempat yang lewat selesai intinya seperti itu maka kalau ngadep kiblat harus ada penutup adanya penutup ketika ngadep kiblat adanya penutup itu hukumnya wajib kalau tidak ngadep kiblat ada yang penutup itu hukumnya bagus lalu mana tadi itu sedikit-sedikit biar paham dia menjauh sekiranya tidak didengar suara menjauh dia kalau memang tempat terbuka menjauh dari keramaian atau kalau misalkan tempatnya terbuka itu sekarang itu masya Allah benar-benar keramaian dia mau ngajak kate akhlak kate adab kita kate tempat lagi misalnya di tempat menjauh sekiranya tidak didengar suara dan tidak dicium baunya tidak tercium jadi menjauh dari keramaian menjauh dari keramaian ini ada banyak yang sopirnya mungkin masuk situ langsung hilang baunya atau jadi bau galon lalu tidak kencing tidak buang hajat di air yang tenang air yang bertenang air tenang ya terserah nanti lantai nanti mana di tanah kalau tempatnya terbuka ini pembahasan tempat yang terbuka karena biasanya di air yang tenang itu ada hewan-hewan atau tidak mengaku itu ada yang mengganggu
bisa jadi kan tempat untuk buang bersesuci, tempatnya misalkan airnya sedikit jernih, gitu ya. Nah, tidak kencing di situ, tidak buang aja di situ. Sekarang kan banyak yang buang aja di mana? Dam. Tahu enggak dam? Dam itu kan sudah kotor, sudah terkontaminasi apa baik itu. Maka tidak termasuk yang kita bahas tadi, air sedikitnya mengandung. Ya. Lalu tidak buang hajat di tempat di jalan yang dilewati, tadi sudah ya, di jalan yang dilewati. Atau tidak buang hajat juga, ini ada tidak buang hajat di tempat berhembusnya angin. Tempat berhembusnya angin. Kalau angin kemana? Ini buang hajat di ventilasi, buang hajat di jendela. Kalau ini tidaklah yang melakukan ini kecuali orang yang tidak berakal. Tidak. Tempat di mana berhembusnya angin, usahakan tidak buang hajat di situ. Nah, bukan di bawah angin gitu. Nah, ada ya. Berarti melawan angin berarti ya. Melawan. Lalu apa lagi? Nah, di sini tidak buang hajat di lubang. Di mana? Lubang. Kenapa? Kemungkinan ada hewan kita mengganggu. Ya. Ya, lubang ke dalam atau lubang yang memanjang itu sampai itu tidak diperkenankan untuk buang hajat di sini. Lalu tidak buang hajat di tempat biasanya nongkrong, tempat berbincang-bincang manusia, tempat perkumpulan manusia. Jangan buang hajat di situ. Beda. Kata adabnya, kejiwaan ini tempat tongkrongan tempat biasanya berbincang-bincang. Contohnya di mana? Tempat orang biasa kumpul berbincang nunggu misalkan halte. Tahu halte? Halte tahu? Kata adab, buang hajat di situ. Tempat biasanya kumpul. Ya. Ini banyak ini. Ini ada. Ingat kebaik pokoknya. Ya. Lalu tidak buang hajat di mana? Di bawah pohon yang berbuah. Tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Dalam waktu 2 jam buahnya busuk kan kaki. Kalau kita yang buang hajat di sini, diserap oleh akar naik ke pohon. Masuk ke bawah pasti. Ini ada tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ini jelas lagi. Asalnya anak baca karena biar cepat ya. Lalu tidak mengarah ke arah matahari atau bulan, tapi tidak wajib. Sunnah. Sunnah. Kan itu sunnah. Kebanyakan sunnah yang diajarkan Nabi. Arab kiblat tadi ingat harus menutup tadi. Lalu apa lagi? Tidak buang hajat. Ini kebanyakan ini kencing. Maaf, ini kebanyakan yang dibahas semua tadi itu kencing, bukan BAB. Ini kencing kalau di kebanyakan. Lalu tidak kencing, namanya buang hajat dalam artian kencing di sini khususnya karena yang paling banyak dibahas adalah kan kencing. Tidak kencing di tempat yang keras, lantai keras. Kalau kita kamar mandi itu rata-rata maka dari itu ada duduknya. Apa? Likai agar layak udah ilahir rosas, agar tidak kembali kepada dia percikan kencing. Kalau tempatnya keras kan, lantai keras, batu, dia balik percikannya. Kalau tempatnya itu tadi yang lembut, tanah yang sekiranya langsung meresap, ini adab-adab kita lakukan kalau. Lalu apa lagi? Allah yastanjiya bil ma'il maudi alladhi qadha hajatahu fi. Kalau ini adab juga nih. Tidak, kalau bahasa kita dicebok cebok. Tidak istinja atau cebok dengan air di tempat kita buang hajat di situ. Ini adab ya. Mana kira-kira? Kita tempat kita buang hajat di mana? Misalkan satu titik ini. Kita istinja ceboknya jangan di tempat itu. Kenapa? Ya itu tadi takutnya bersih. Pindah tempat. Istinja buang hajat di mana? Istinja ceboknya di tempat
Ada hukum dewek kalau hukum besar. Ini di luar. Ya. Lalu apalagi di sini ya sudah dibahas tadi, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Maka dari itu harus ada penutup, tadi sudah dibahas. Maka ini adab-adab semua anjuran ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah ketika kita buang hajat di tempat yang sudah dikhususkan atau di tempat di luar tempat yang tidak dikhususkan untuk buang hajat, tempat yang terbuka. Ini ada sunnah, ini ada anjuran para ulama. Maka kita berusaha yang kita bisa lakukan, ya kita perhatikan dalam bersesuci kita, di dalam kebersihan masalah buang hajat. Ingat tadi sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau betul-betul memperhatikan masalah itu. Kenapa? Karena kaitannya banyak yang kena ada kubur gara-gara tidak tuntas atau tidak memperhatikan kebersihan, khususnya masalah kan. Ya, paham sini? Nah, alhamdulillah, nah ini sudah jam 9. Sekiranya kita tutup, maka ingat adab-adab tadi yang bisa dilakukan kita lakukan, tidak agar bersesuci kita.